Ya, tapi kalau misalnya kita pull up, kita nggak bisa naik. Sekalipun satu aja kita nggak bisa naik, kita langsung gugur. Halo teman murid, kembali lagi di YouTube channel Murid App, di mana pada kali ini kita akan membahas segmen baru, yaitu TTM, Temu Teman Murid. Kak, TTM itu apa sih? Jadi nanti di segmen ini kami akan mengundang teman-teman atau senior-senior yang sudah lulus maupun sedang pendidikan di sekolah tinggi kedinasan yang ada di Indonesia pastinya. Seru banget kan? Jadi teman-teman, kalau misalnya nanti ada Kak bahas tentang ini sekolah tinggi kedinasan ini dong, boleh. Nanti kita akan undang teman-teman yang lagi udah lulus atau lagi pendidikan. Jadi untuk TTM yang pertama kali ini kita akan mengundang dari Akademi Kepolisian. Sebelum kakak memanggil narasumber dari Akademi Kepolisian nih, kakak mau menjelaskan dulu identitas diri kakak. Karena ini siapa sih yang ngomong ini gitu ya. Jadi kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama kakak Ameta Nuraisa Kana Sembiring. Panggil aja Kak Meta. Kakak di sini akan menjadi moderator ya dari awal sampai akhir nanti. Selanjutnya kakak akan membacakan sedikit tentang profil narasumber yang akan kakak wawancarai pada segmen kali ini. Yang pertama narasumbernya itu ada Jogi Michael Sagala, merupakan pangkatnya Brigadir Taruna, Batalion 52 Strip RAD dengan jabatan Danton Corp 3A Den 53. Dan Bang Jogi Michael ini merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Bali G tahun 2017. Mungkin teman-teman yang lagi pendidikan di SMA Negeri 2 Bali G atau merupakan ada saudara yang mungkin pernah sekolah di situ gitu ya. Nah, ini alumni satu sekolah. Dan juga ada narasumber kedua, ini dari Akpol juga, namanya Asih Yuliano Simarmata. Kakak Asih ini pangkatnya juga sama, Brigadir Taruna dengan Batalion 52 garis miring RAD, jabatannya alumni SMA Negeri 2 Bali G tahun 2017. Nah, kalau misalnya teman-teman udah gak sabar nih, yang mana sih Kak orangnya, pengen nanya-nanya nih, kita langsung panggilin aja nih. Halo Kak Jogi dan Kak Asih. Halo Meta. Iya, luar biasa nih. Kita langsung kedatangan dari Akademi Kepolisian. Berarti kakak-kakak sekalian ini sekarang lagi pendidikan ya Kak ya? Iya, lagi pendidikan. Oke, mau tanya dulu nih tentang kabarnya. Kak Jogi kabarnya gimana Kak? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Untuk Kak Asih kabarnya gimana Kak? Puji Tuhan, sehat. Iya, luar biasa ya, karena sekarang teman-teman kita tahu kita lagi di pandemi. Untuk itu teman-teman sekalian jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan minimal 20 detik ya. Yang paling penting adalah pakai masker kalau keluar gitu ya teman-teman. Oke, untuk Kak Jogi sama Kak Asih nih, yang mau pemaparan nih siapa nih Kak? Yang pemaparan materi nanti saya, kalau misalnya nanti tanya jawab mungkin dua-duanya nanti. Oke gitu. Kalau gitu kita langsung aja kasih kesempatan untuk Kak Jogi untuk langsung memberikan pemaparannya. Silakan Kak. Baiklah, terima kasih untuk Kak Meta yang sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk memaparkan sedikit tentang Akademi Kepolisian. Baiklah, adapun materi yang akan saya sampaikan adalah terkait kesiapan apa sih tes-tes yang akan dilalui saat ke Akademi Kepolisian dan persiapannya bagaimana. Sebelumnya saya merupakan alumni SMA Negeri 2 Bali G, dan beberapa rekan saya lainnya ada juga yang dari YASOP atau mungkin kita kenal dengan YASOP di Sumatera, letaknya di Sumatera Utara di Bali G, merupakan salah satu asrama yang boarding school. Kemudian biodata saya singkat, nama Jogi Michael Sagala, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 17015, Batalion 52 Strip RAD. RAD merupakan nama batalion. Jadi di setiap batalion itu ada nama-namanya. Misalkan saya 52, batalion saya namanya Reksa Aksatria Daksa, disingkat RAD. Kemudian batalion di atas saya, batalion 51, Athena Yudaga, dan seterusnya. Dan jabatan saya Danton Corp 3A dan 53, dan 53 nama batalionnya Arkana Satria Dharma. Saya merupakan alumni SMA Negeri 2 Bali G, lulusan tahun 2017. Kemudian rekan saya yang satu lagi, narasumber satu lagi, nama Asih Yuliana Simarmata, pangkat Brigadir Taruna, nomor akademi 17011, Batalion 52 sama dengan saya, Reksa Aksatria Daksa, dan merupakan alumni SMA Negeri 2 Bali G, lulusan tahun 2017. Inilah beberapa rekan saya dan junior saya yang sedang menjalani pendidikan. Contohnya ini, mereka baru saja melaksanakan wisuda jurid. Jadi, setelah lulus nanti dinyatakan lulus dari Akpol,
maka akan melaksanakan Diksar Integrasi Mencandra di Akademi Militer, bergabung dengan Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Darat, dan Akademi Angkatan Laut. Jadi baru saja sekitar 2 hari yang lalu mereka melaksanakan wisuda jurid. Selama 3 bulan pendidikan di sana akan dilakukan tes juga dalam pelaksanaan materinya. Apabila nyatakan lulus, maka dapat menyandang pangkat Bayangkara Taruna. Nah, Huton Tampunan ini, Stefan Pasaribu merupakan lulusan YASOP 2019. Namun kalah tahun lalu dan mencoba 2 kali sehingga lulus tahun ini bersama dengan adik-adik mereka, namun sekarang jadi satu angkatan, Hansen Simamora, Maximus Pardede, dan Rio Simanjuntak. Sedikit saya jelaskan bahwa Akademi Kepolisian merupakan sebuah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira Polri, dan Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan perwira Polri yang berada di bawah Akademdikpol. Jadi lembaga pendidikan di institusi Polri itu banyak. Contohnya Akademi Kepolisian, dan kemudian ada namanya Sespimti, Sespimen, PTIK, ada dia untuk yang Bintara namanya Espen dan Secaba, ada dia namanya juga SIPSS. Jadi Akpol ini merupakan salah satu dari banyaknya institusi lembaga pendidikan Polri. Seputar Akademi Kepolisian merupakan akreditasi A, biaya kuliah gratis. Maksud biaya kuliah gratis ini adalah bahwa kita ini dibiayai oleh negara. Jadi sebelum masuk Akademi Kepolisian dinyatakan nanti setelah lulus, maka sepenuhnya kami atau mungkin seluruh taruna yang ada di Akademi Kepolisian sudah menjadi anak negara dan sudah dibiayai oleh negara seluruhnya, baik itu dalam pakaian maupun kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya semua ditanggung oleh negara, sehingga pendidikannya gratis. Dan juga tiap bulannya kita diberikan uang saku, dan setiap bulan itu kita memiliki hak tertentu. Contohnya kita melaksanakan pesiar keluar, dan setiap bulan juga mendapatkan izin bermalam. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta didik, kita mendapat juga hak-hak kita yang diberikan oleh negara. Kemudian lulusannya nanti merupakan diploma 4 dan setara dengan S1. Dan lulusannya nanti menjadi seorang perwira dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2. Sedikit saya jelaskan tentang jenjang kepangkatan pada saat menjadi taruna. Seperti saya jelaskan sebelumnya, pada saat nanti melaksanakan Diksar Integrasi di Mencandra, maka itu belum memiliki pangkat, namun menjadi calon prajurit Bayangkara Taruna, sebutannya Caprabatar. Jadi bersama dengan TNI dan Bayangkara dari Akpol, kita belum memiliki pangkat, namun sebutan calon. Jadi selama 3 bulan ini bisa saja apabila tidak memenuhi syarat menjadi seorang taruna dikembalikan dan dinyatakan tidak lulus untuk menjadi seorang taruna pada saat basis. Namun puji Tuhannya, selama beberapa tahun ini setiap yang dikirim ke Akademi Militer seluruhnya pasti dinyatakan lulus dan dilantik menjadi seorang taruna. Pada saat dilantik nanti akan mendapat pangkat Bayangkara Taruna setelah 3 bulan Diksar Mencandra. Kemudian kembali ke Akademi Kepolisian menjalani pendidikan sesuai dengan peraturan pendidikan di Akademi Kepolisian, akan mendapatkan naik pangkat menjadi Ajun Brigadir Taruna setelah 6 bulan pendidikan. Kemudian setelah 1 tahun pendidikan naik ke tingkat 2 dengan sebutan Brigadir 2 Taruna atau sebutannya Brigdatar. Setelah itu naik ke tingkat 3 dengan pangkat Brigadir 1 Taruna, dan tingkat 4 seperti saya Brigadir Taruna, dan setelah 1 tahun dilantik menjadi seorang perwira Inspektur Polisi tingkat 2. Ini adalah salah satu maksud saya beberapa kegiatan di Akademi Kepolisian. Contohnya pada gambar seragam PDU merah itu adalah seragam pada saat pelaksanaan upacara-upacara hari raya besar seperti misalkan Hari Sumpah Pemuda, 17 Agustus dan yang lainnya. Dan tiap bulan kita melaksanakan upacara rutin kenaikan bendera. Dan sebelah kiri adalah tentang menggunakan pakaian dinas lapangan, technical inspection. Technical inspection ini adalah melaksanakan pengecekan terkait kelengkapan dan kerapian para taruna. Contohnya pada saat technical inspection dicek sepatunya bersih apa enggak, dan dicek kelengkapan pada dompetnya ada kartu tanda pengenal, ada buku saku di kantong saku kiri kanannya, dan pangkasan kita juga dicek juga, dan seluruhnya. Pokoknya technical inspection ini terkait dengan penampilan luar dan administrasi yang seharusnya dibawa taruna kemanapun dia berada. Dan lari siang dan lari gembira. Setiap hari Rabu dan Jumat adalah kegiatan rutin sebelum melaksanakan makan siang, kita melaksanakan lari siang. Jadi kita lari siang bersama dengan para pengasuh, mengelilingi dengan rute lokasi Akademi Kepolisian, di mana
kalau misalkan lari ini tidak ada perbedaan antara Taruna dan Taruni, rutenya sama. Hanya saja kadang Taruna di bagian depan dan sering juga Taruni yang memimpin pada saat lari. Jadi pada saat lari ini tidak ada perbedaan antara Taruna dan Taruni, seluruhnya sama, dan pengasuh yang menjadi mengikuti dan memimpin jalannya lari siang dan lari gembira ini dilaksanakan biasanya sebelum melaksanakan makan siang. Dan hal ini rutin kita laksanakan agar menjaga kesehatan dan fisik yang prima. Kemudian kegiatan lapangan lainnya adalah menembak, di mana menembak ini dari Taruna tingkat 1, 2, dan 3 dilaksanakan. Untuk Taruna tingkat 1 biasanya menggunakan laras panjang, tingkat 2 revolver, dan tingkat 3 pistol. Jadi setiap Taruna melaksanakan latihan ini hampir tiap minggu. Jadi SKS-nya sudah masuk ke dalam sistem pendidikan di Akademi Kepolisian dan dilaksanakan juga ujian-ujian pada saat waktu yang telah ditentukan. Kegiatan pramuka. Perlu diketahui bahwa di sini Taruna tidak menjadi peserta dalam pramuka, namun kita dilatih menjadi seorang pembina. Dalam pramuka ini nanti akan melaksanakan sekitar seminggu. Kita bersosialisasi dengan anak pelajar SMP, SMA yang ada di seputaran Jawa Tengah. Jadi kegiatan pramuka ini kita melaksanakan kegiatan perkemahan juga sebagai pelatihan dasar untuk menjadi seorang pembina pramuka, karena dalam implementasinya nanti saat menjadi perwira Polri kita juga berbaur dengan masyarakat dan diikut sertakan dalam proses pembinaan pramuka dan organisasi-organisasi lainnya. Nah, TKJ, tes kebugaran jasmani. Tentu setiap Taruna harus memiliki fisik dan kondisi yang prima. Jadi TKJ ini dilaksanakan setiap semester. Ada nilai minimumnya, ada dia batasan yang harus dilalui. Dan perlu diketahui sebelum TKJ ini kita laksanakan juga tes kesehatan berkala. Jadi tiap semester itu kita melaksanakan tes kesehatan atau disebut dengan RIKES. Jadi apabila ada penyakit atau misalkan sesuatu yang tidak memenuhi syarat, kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan TKJ. Contoh pada saat kita cedera, kita tidak melaksanakan TKJ namun diberikan waktu hingga penyembuhan, dan kita harus wajib tetap melaksanakan TKJ setelah kita sembuh. Jadi dalam TKJ ini tidak serta-merta langsung ikut TKJ. Ada juga syarat-syarat yang harus diikuti untuk memenuhi syarat apabila Taruna tersebut diperkenankan untuk TKJ. Dan setiap itemnya mulai dari lari, pull up, push up, sit up, shuttle run, seluruhnya memiliki nilai minimum yang secara tingkat itu berbeda. Kegiatan SAR ini biasa dilaksanakan pada saat Taruna tingkat 1, dan ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan PIN. Seperti yang saya gunakan ini adalah beberapa PIN yang saya dapat apabila telah melaksanakan SAR. Contohnya SAR darat, SAR laut, dan ada dia PIN Basarnas. Jadi tingkat 1 akhir. Nah, kebetulan di foto ini tingkat 2 adalah Batalion 53 kemarin karena ada halangan jadi dipindahkan ke kegiatan yang dilaksanakan di tingkat 2. Ini merupakan kegiatan di mana kita sebagai calon perwira Polri harus mampu melakukan penyelamatan dalam kondisi apapun. Misalkan ada kondisi yang tidak diinginkan, tiba-tiba terjadi bencana alam atau mungkin ada yang tenggelam, kita mampu melaksanakan pertolongan pertama, memberikan upaya pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kejadian hal tersebut. Kemudian profil lulusan. Dilantik dengan Inspektur Polisi tingkat 2 dengan gelar sarjana terapan kepolisian. Nah, untuk kepolisian sendiri sedikit berbeda dengan TNI. Maksud saya berbedanya untuk masalah korps. Jadi kita di kepolisian harus mampu multi korps. Jadi misalkan saat menjadi lantas, bisa menjadi reskrim, bisa menjadi binmas, intel, siap di mana saja. Dan ini merupakan tergantung kebutuhan satker atau misalkan di wilayah nantinya. Jadi setiap fungsi-fungsi ini harus kita pedomani dan kita dalami ilmunya masing-masing per fungsi. Sedikit saya jelaskan secara singkat seleksi tentang menuju Akademi Kepolisian. Pertama, administrasi awal seperti misalkan kartu keluarga, KTP, dan yang lainnya, ijazah itu dipersiapkan dengan baik. Kemudian kedua, RIK kesehatan pertama. RIK kesehatan pertama ini merupakan tes kesehatan bagian luar. Contohnya keadaan fisik, wajah, mata, telinga, dan yang lainnya. Kemudian uji jasmani. Uji jasmani ini ada tahap-tahapnya juga. Misalkan pertama Samapta A, Samapta B. Jadi Samapta A ini adalah lari, Samapta B itu push up, pull up, sit up, dan shuttle run. Kemudian RIK psikologi pertama. Psikologi pertama ini kayak misalkan kayak tes koran dan tes pengetahuan umum. Kemudian RIK akademik. Akademik ini perlu teman-teman ketahui bahwa tesnya itu hampir sama kayak soal-soal SNMPTN atau mungkin ujian nasional maksud saya.
Jadi tesnya ini seputar pelajaran SMA juga, tidak ada yang lebih dari itu. Jadi apabila teman-teman ingin mendalam tentang akademik, karena nilai persentasenya tinggi di akademik dan psikologi, fokusnya itu kepada soal-soal ujian nasional dan SBMPTN. Kemudian kedua ada kesehatan kedua ini tentang kesehatan kita bagian dalam, misalkan darah, urin, dan jantung dan lainnya. Karena psikologi kedua wawancara, jadi tes psikologi kedua ini fokus ke wawancara tentang jati diri kita dan maksud saya psikologi dan fisiologi dari wawancara nantinya di tes. Kemudian di hari PMK dan hari administrasi akhir Polda dan sidang akhir. Nah, sidang akhir ini adalah akumulasi, jadi seluruh nilai-nilai kita dari tes pertama sampai tes terakhir administrasi nanti akan diakumulasikan dan diumumkan pada saat sidang akhir tingkat Polda. Kemudian setelah dari Polda, kita akan melaksanakan tes tingkat pusat. Nah, dari tingkat pusat ini diulang lagi dari awal. Jadi nilai yang di Polda itu dianggap 0 semua saat kita berada di tingkat pusat. Jadi saat di tingkat pusat kita seluruhnya sama. Semisal saya jelaskan dikit, contohnya rekan saya Asis Marmata pada saat di Polda dia ranking 1, saya ranking 12. Pada saat di pusat dari Sumut Asis ranking 1 lagi dan saya ranking 6. Seperti itu. Jadi nilai kita yang di Polda itu di daerah dikali 0, dan puji Tuhannya saat tingkat pusat teman saya dan saya masuk pada kuota juga, dan puji Tuhan di ranking 1 dan saya ranking 6. Kemudian tingkat pusat saya jelaskan lagi, bagian yang berbeda adalah di tingkat daerah adalah di bagian wawancara. Jadi di wawancara ini kalau misalkan dia di Polda tidak ada namanya FGD atau Forum Group Discussion yang membahas suatu permasalahan. Jadi perbedaan yang paling mencolok di tingkat pusat adalah pada saat tes psikologi. Jadi tes psikologi di pusat ini dia lebih kepada diberikan satu permasalahan, kita dibentuk suatu kelompok, jadi kita biarkan saja siapa moderatornya, siapa jadi pengambil alih forum itu dipersilahkan oleh panitia. Jadi kita hanya ditunjuk 6 orang nanti misalkan 6 atau 7 orang, dikasih satu permasalahan, dan kita yang ngambil langsung bebas siapa saja dengan polda-polda yang lainnya yang nanti digabungkan dalam satu kelompok. Menurut saya yang sedikit berbeda di tingkat daerah. Dan satu lagi itu tes pemeriksaan penampilan atau RIKPIL. Jadi RIKPIL ini nanti kita dihadapkan dengan para pejabat-pejabat tinggi Polri, mulai dari Kapolri, Wakapolri, Kalkemdiklat, seluruhnya nanti kita dihadapkan dengan mereka mengenai penampilan ulang. Jadi kita tampil depan mereka, dicek apakah kita gugup atau kita kurang percaya diri atau mungkin kita punya penyakit tremor atau getar dan yang lainnya. Jadi kita didalamin semua tes kita, hasil tes kita di pusat itu nanti datanya dipegang oleh beliau-beliau, kemudian nanti akan dicek hal-hal yang mencolok atau mungkin menjadi kekurangan kita. Kemudian akhirnya nanti sidang kelulusan tahap akhir pusat. Untuk sidang kelulusan tahap akhir pusat, untuk angkatan di bawah saya dan 2 tahun di bawah saya juga itu kuota nasional. Jadi tesnya akumulasi seluruh nilai per polda, bukan misalnya ulangi dari tiap polda. Sebelumnya itu ada kuota tiap polda, namun untuk 3 tahun ke belakang itu kuota nasional. Jadi bisa saja ada provinsi yang tidak dapat kuota, atau mungkin seluruhnya dari Sumatera Utara bisa saja masuk semua, atau mungkin provinsi yang lainnya itu masuk semua. Kalau misalkan di angkatan saya masih ada kuota polda, jadi dia berbeda dengan terakhir di angkatan saya. Nah, di angkatan seterusnya dia kuota nasional. Jadi semua peserta yang tes pusat itu nilainya diakumulasi atau mungkin disamakan, tidak ada perbedaan polda. Jadi bisa saja ada provinsi yang satu, ada provinsi yang seluruhnya masuk. Seperti itu. Kemudian ini jadwal seleksi catar akul tingkat pusat dari Juli dan Agustus. Nah, kita selama kurang lebih 1 bulan lebih nanti di Akademi Kepolisian melaksanakan tes. Jadi tes tingkat pusat ini kita berada di Akademi Kepolisian, berbeda dengan Polda. Kalau Polda kita kan tes, habis itu kembali ke rumah, tes kembali ke rumah. Kalau kita di pusat, kita diasramakan, kita seolah-olah sudah menjadi taruna Akpol, dan kita mengikuti kegiatan itu udah dari Akpol langsung. Jadi segala tesnya itu selalu berada di Akpol. Jadi orang tua bisa masuk pada saat tes-tes yang lapangan, seperti misalkan tes kebugaran jasmani, itu kan di Stadion Taruna. Jadi orang tua bisa masuk. Tapi kalau misalkan kayak tes akademik, tes psikologi, orang tua tidak pernah akan masuk. Orang tua datang hanya pada saat pengumuman. Jadi saat pengumuman orang tua ikut setiap sidang, karena nanti sistemnya sistem pemulangan. Semisal Rikes langsung kalah,
langsung kembali. Jadi tidak ada misalkan request dia kalah, psikologi dia masih bisa ikut, tidak. Jadi sistem gugur. Setiap tes itu langsung pulang. Jadi misalkan kalah di request 1, dia langsung pulang. Kalah di psikologi, dia langsung pulang. Jadi ada jadwal pemulangan yang disebut dengan sidang setiap tes gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait materi singkat, penjelasan tentang akpol dan seleksi yang harus dilalui saat pengen masuk akademi kepolisian. Saya kembalikan ke Kak Meta. Langsung tanya jawab nggak apa-apa ya Kak ya. Aku mau nanya ke Kak Asi dulu deh. Nih Kak Asi. Kak, itu tadi kan ada ujian fisik ya. Dan juga kan rangkaian ujiannya tuh lumayan panjang itu. Dari Juli sampai Agustus bahkan September. Kalau untuk fisik Kak, ini khusus di pull up sama sit up itu ada nggak sih Kak jumlah minimal yang harus dilalui sama calon taruna? Baiklah, untuk fisik ya terkait pull up dan sit up yang biasanya jadi masalah itu di bagian pull up memang. Jadi untuk pengen seleksi masuk taruna untuk pull up yang menurut pengalaman yang setelah saya jalani dan lewatin dan juga pengalaman senior dan junior, jadi untuk pull up itu minimal naik, tidak ada batasan 1, 2, 3 atau sekian, tapi minimal naik, ada jumlah yang bisa dicapai. Maksudnya entah 1 atau 2, 3 itu sudah bisa, cuman nanti di nilai akumulatifnya jadi rendah, jadi kita mau pull. Nah tapi kalau untuk nilai tertingginya adalah 17 itu nilai 100-nya. Oh, jadi dia dikonversi nilai dari berapa jumlah sampai ke 190 gitu ya Kak ya? Ya, tapi kalau misalnya kita pull up, kita nggak bisa naik sekalipun, satu aja kita nggak bisa naik, kita langsung gugur. Oh, jadi ya itu teman-teman ya. Jadi pull up ini sepertinya adalah salah satu yang lumayan krusial ya di ujian fisik ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman udah pengen banget nih masuk akpol, sering-sering pull up gitu di pintu rumah gitu boleh. Jadi yang penting dagunya ngelewatin ya Kak ya.